Jumpa kembali anak-anak ibu yang baik hati dan budiman. Meskipun kita saat ini tidak dapat bertemu langsung untuk tatap muka belajar, ibu harapkan kalian yang berada di rumah tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, menggunakan masker. Lalu yang ketiga, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kita akan memulai materi kita bab yang keempat, yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Oke, untuk suhu, pemuaian, dan kalor, yang pertama kali kita bahas adalah tentang suhu. Nah, kalau ibu mengucapkan kata suhu, kira-kira apa yang ada di pikiranmu ya? Pastinya kamu pernah mengalami demam. Boleh demam yang sedang atau tinggi. Nah, pada saat demam, apa yang kamu atau keluarga dekatmu lakukan? Yang pastinya mereka akan meletakkan punggung tangan ke dahimu. Apa tujuannya? Untuk mengecek apakah ada kenaikan suhu atau tidak. Tapi perlu kamu ingat bahwa tangan tidak dapat dengan tepat digunakan sebagai alat untuk mengukur suhu. Karena apa? Karena pada tangan kita tidak terdapat skala untuk mengetahui besarnya kenaikan suhu tersebut. Nah, di bab yang pertama kita sudah mempelajari bahwa suhu merupakan salah satu besaran pokok yang satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, alat untuk mengukur suhu yang tepat dan bersifat internasional dalam arti berlaku di seluruh dunia adalah termometer. Berdasarkan skala, termometer itu ada 4. Yang pertama, termometer Celcius yang memiliki titik tetap atas atau titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan titik tetap bawah atau titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Dikatakan titik tetap atas atau titik didih adalah titik di mana zat tersebut mulai mendidih. Dan titik tetap bawah atau titik beku adalah titik di mana zat tersebut mulai membeku. Termometer yang kedua yaitu termometer Reaumur. Nah, termometer Reaumur itu memiliki titik tetap atas 80 derajat Reaumur, sedangkan titik tetap bawah atau titik bekunya adalah 0 derajat Reaumur. Yang ketiga, termometer Fahrenheit memiliki titik tetap atas atau titik didihnya 212 derajat Fahrenheit, sedangkan titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Lalu yang termometer yang keempat adalah termometer Kelvin. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa Kelvin ini adalah merupakan satuan internasional yang titik tetap atasnya adalah 373 derajat Kelvin, sedangkan titik tetap bawahnya adalah 273 derajat Kelvin. Nah, untuk penggunaannya, apabila kita mengkonversikan derajat dari derajat Celcius ke derajat Reaumur, atau dari derajat Reaumur ke derajat Fahrenheit, atau dari derajat Fahrenheit ke derajat Kelvin, dan seterusnya atau sebaliknya bisa diubah-ubah. Terlebih dahulu mencari FPB dari selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer. Misalnya titik tetap atas tadi Celcius adalah 100, kemudian titik tetap bawahnya Celcius adalah 0. Kita cari rentangnya, selisihnya 0 ke 100 adalah 100. Lalu Reaumur tadi 80 dengan 0, selisihnya 80. Kemudian Fahrenheit 212 ke 32, 180 selisihnya. Lalu yang terakhir Kelvin 373 dengan titik tetap bawahnya 273, maka selisihnya adalah 100. Dari keempat termometer tersebut kita mencari FPB-nya dengan selisih antara yang tadi 100, 80, 180 dengan 100.
Nah, dari FPB 180 dan 180 kita dapatkan FPB-nya, yaitu jika skala Celsius dia 5, perbandingannya Reaumur dia 4, Fahrenheit dia 9, sedangkan Kelvin adalah 5. Nah, jika kita ingin mengkonversikan dari derajat Celcius ke derajat Reaumur, misalnya contoh 100 derajat Celcius sama dengan titik-titik berapakah derajat Reaumur? Caranya adalah perbandingan Reaumur tadi 4, sedangkan Celcius tadi adalah 5. Suhu yang diketahui adalah 100. Maka 4/5 dikali suhu yang diketahui 100, maka hasilnya adalah 80 derajat Reaumur. Nah, begitu seterusnya dilihat dari perbandingannya. Contoh soal berikutnya. Eko mengukur suhu air dengan termometer skala Reaumur dan menunjukkan angka 80 derajat Reaumur. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A. skala Celcius, B. skala Fahrenheit, C. skala Kelvin? Cara penyelesaiannya, apabila kita ingin mencari suhu derajat Celcius, maka perbandingan dari derajat Celcius tadi 5, perbandingan Reaumur 4, 5/4 dikali suhu yang diketahui 80, maka 80 derajat Reaumur sama dengan 100 derajat Celcius. Jika kita ingin mengubah 80 derajat Reaumur ke derajat Fahrenheit, maka perbandingan Fahrenheit adalah 9, perbandingan Reaumur adalah 4, dikali suhu yang diketahui 80 ditambah 32. Sehingga 180 tambah 32 hasilnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, untuk mengubah 80 derajat Reaumur ke derajat Kelvin, tadi kita sudah mencari 80 derajat Reaumur ke derajat Celcius, hasilnya adalah 100. Sehingga cara mudahnya adalah suhu derajat Celcius ditambah 273, maka hasilnya adalah 373 derajat Kelvin. Dari hasil penyelesaian yang sudah kita laksanakan, maka didapat kesimpulan bahwa 80 derajat Reaumur sama dengan 100 derajat Celcius, sama dengan 212 derajat Fahrenheit, sama dengan 373 derajat Kelvin. Nah, Ibu tadi sudah menyampaikan materi tentang suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer, yang satuan internasionalnya adalah Kelvin. Lalu skala termometer berdasarkan skalanya, yaitu termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Nah, Ibu sarankan kepada anak-anak Ibu untuk apabila melihat contoh soal di buku, laksanakanlah tugas mandiri, inisiatif sendiri untuk mengkonversikan antara skala Celcius ke Reaumur, ke Fahrenheit, atau bahkan ke Kelvin, agar kalian lebih mahir lagi di dalam mengkonversikannya, karena kita hanya artinya di SD kamu sudah mempelajari, di SMP ini hanya tinggal memperdalam. Nah, Ibu harapkan kita dalam keadaan sehat untuk dapat bertemu kembali di materi berikutnya, yaitu tentang pemuaian. Sampai jumpa.